Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sifat berani yang ada pada Daud bukan hanya sekedar sok-sokan, tetapi itu berasal dari rasa percaya dirinya. Kakak Daud, Eliab, mengakui bahwa Daud adalah pemberani. Bahkan Daud sendiri menjelaskan kepada Saul bagaimana keberanian yang muncul dalam dirinya itu berproses dari cara hidupnya ketika ia dipercayakan menjadi gembala bagi kawanan kambing domba kepunyaan ayah yang digembalakannya. Daud tidak segan-segan membunuh singa atau beruang yang akan menerkam kambing dombanya atau menyerang dirinya. Itu sebabnya ia katakan bahwa orang Filistin juga akan mengalami hal yang sama karena mereka telah mencemooh barisan Allah. Daud sangat meyakini bahwa Tuhan akan menolongnya, dan itulah membuat ia berani maju melawan orang Filistin, secara khusus Goliat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, keberanian merupakan sebuah modal penting agar kita bisa maju dan sukses. Ada banyak orang mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka, bukan karena mereka tidak mampu menghadapi berbagai persoalan yang ada, tapi karena mereka tidak berani untuk menghadapi pergumulan, persoalan, ataupun tantangan yang ada. Dalam kehidupan ini, segala sesuatunya tidak ada yang tetap. Semua silih berganti, semuanya mengalami perubahan. Apa yang bisa membuat kita tetap bertahan mengikuti perkembangan zaman ini? Jawabannya adalah keberanian. Seberapa besar keberanian kita menghadapi resiko, kesulitan, dan tantangan yang akan datang, itu akan menentukan seberapa besar kehidupan yang akan kita capai. Dengan kata lain, semakin besar sukses yang kita inginkan, memerlukan semakin besar keberanian untuk menghadapi risiko dan tantangan yang akan datang. Pertanyaannya selanjutnya adalah, bagaimana bisa memiliki keberanian? Pertama, keberanian itu bisa muncul karena dilatih dari waktu ke waktu. Tidak ada yang serba instan, semua memerlukan proses. Belajar dari Daud, ternyata keberanian itu
muncul karena hal-hal yang rutin yang dilakukannya. Jadi jika takut berdoa, mulailah rutin untuk berdoa. Jika takut untuk berbicara, maka mulailah berani berbicara. Hadapilah ketakutan dengan keberanian untuk melakukan apa yang kita takuti. Hal yang kedua, bangun percaya diri. Sebuah keberanian tidak akan terlihat jika kita tidak percaya diri. Oleh karena itu, yakinkan diri kita bahwa kita bisa. Saul bisa menganggap Daud tidak mampu menghadapi orang Filistin, tetapi Daud tidak langsung menerima perkataan tersebut. Ingatlah, mungkin ada banyak orang yang meragukan kemampuan kita, tapi rasa percaya diri akan membuktikan bahwa kita adalah pemenang. Hal yang ketiga, milikilah iman di dalam Tuhan. Keberanian tanpa iman atau penyerahan atau keyakinan kepada kuasa Tuhan tidak akan mampu memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, yakinilah bahwa segala sesuatu dapat dihadapi jika Tuhan bersama dengan kita. Jika Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Tuhan kiranya memampukan kita semua untuk menjadi orang-orang yang berani melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami agar kami melakukan tindakan-tindakan yang berani, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan Yesus memproses kami melalui setiap peristiwa kehidupan yang kami lakukan dari waktu ke waktu, membangun rasa percaya diri kami, dan senantiasa bergantung sepenuhnya dalam iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh berani melakukan berbagai tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menghadirkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.